Ada yang hilang pada modern thriller, yang kebanyakan menjodohkan protagonis dengan antagonis yang didesain saklek sebagai perwujudan dari rintangan atau pembelajarannya. Suspense dari kehilangan kendali atas hal familiar, atas hal yang keseharian. Ketegangan ketika tokoh utama bahkan tidak yakin pada apa yang sebenarnya terjadi. Saat ketidaktahuan jadi lawan terberat sehingga membuatnya lantas berpikir, mungkin aku yang jahat. Duo sutradara Nicholas D. Johnson dan Will Merrick menemukan missing ingredient tersebut dan memasukkannya semaksimal mungkin ke dalam sequel dari Searching yang mereka garap. Missing di tangan mereka memang masih dalam formula yang sama dengan Searching, masih seputar mencari keluarga yang hilang lewat penyelidikan melalui dunia maya, tapi drama kehilangan tersebut terasa lebih ngena. Misterinya terasa lebih grounded, terutama buat penonton anak muda, karena sekarang perilaku internet dan hubungan dengan orang tua langsung dijadikan sebagai perspektif utama. Ya, tentu saja seperti film pendahulunya, Missing juga merupakan thriller dengan gimmick. Itu identitasnya, ciri khas yang dipertahankan. Film ini sepenuhnya bercerita lewat layar komputer atau gadget. Semua interaksi karakter kita lihat, entah itu dari chat, rekaman video, video call, dan sebagainya yang terhampar di layar. Tapi baik Missing ataupun Searching punya drama yang kuat untuk nge-backup gimmick yang mereka pakai. Drama keluarga yang juga membuat misteri dalam cerita jadi berbobot dan kita pedulikan. Dalam Missing yang jadi sorotan adalah hubungan cewek remaja dengan ibu yang membesarkan dirinya seorang diri sejak ayah nggak ada. Si Jun ini, storm rate on her star making performance, bakal ditinggal beberapa hari di rumah. Ibunya pergi liburan ke Kolombia bareng Kevin, pria yang jadi pacar baru si ibu. Nah, di Kolombia itulah Kevin dan ibu menghilang. Keberadaan mereka berdua seperti lenyap begitu saja. Tinggallah Jun yang mati-matian mencari ibunya lewat jejak-jejak digital selama liburan. Jun went deep, meretas akun, menyewa jasa online, dan sebagainya. Sampai-sampai dia menemukan kenyataan bahwa bukan hanya Kevin, tapi juga ibunya sendiri punya rahasia kelam di masa lalu mereka. Rahasia yang besar kemungkinan jadi kunci dan misteri menyedihkan ini. Naskah juga menelisik sama dalamnya dengan usaha Jun mencari keberadaan sang ibu. Peristiwa ibu hilang itu baru kejadian sebagai plot point pertama, yang artinya film ini meluangkan waktu sekitar setengah jam untuk melandaskan dulu bagaimana hubungan Jun dengan ibunya, bagaimana keluarga mereka. Nah, akar yang kuat itulah yang nanti membuat misteri ini jadi terasa nyesek, lebih dari twist-twist yang terjadi. Itu jugalah yang membuat Jun dan ibunya jadi terasa seperti orang beneran. Problem mereka kita mengerti. Relationship mereka terasa real, membuat masalah keluarga mereka jadi penting untuk disimak. Karena mungkin kita juga ngalamin problem yang sama. Anak yang gak dekat dengan ibu, anak yang ngerasa ibu tidak berduka seperti dirinya berduka terhadap sosok ayah. Si Jun ini memang diceritakan masih kangen berat sama ayahnya yang sudah tiada. Video masa kecil yang diputar sebagai adegan pembuka itu benar-benar efektif ngeset begitu banyak hal penting dalam narasi dan karakterisasi para lakon. Sehingga kita maklum kenapa Jun jadi sinis sama ibunya yang malah punya pacar baru. Dan film ini tuh menceritakan semua itu dengan amazing. Gimik layar laptop atau komputer menciptakan semacam keterbatasan ruang gerak bagi karakter. Tapi film ini selalu menemukan cara untuk menambah layar percakapan atau interaksi karakter lewat bagaimana sosmed dan interaksi digital bekerja. Momen-momen seperti Jun pura-pura ngetik pesan ibunya, Jun ngechat sama temannya diam-diam sambil ngobrol, atau ketika Jun cuma balas I love you dari ibu dengan acungan like. Nah, momen-momen tersebut berhasil bicara banyak tentang karakter dan hubungan mereka. Sama efektifnya dengan kalau film ini melakukan hal tersebut dengan dialog biasa. Itu semua belum apa-apa dibanding ketika nanti sudah sampai pada bagian pemecahan misteri. Usaha yang dilakukan Jun lewat komunikasi yang terbatas pada apa yang bisa dilakukan oleh teknologi, yang ternyata bisa mengungkap banyak hal jika kita bijak menggunakan internet, terasa banget seperti step-step natural pengembangan naskah. Sementara juga bisa stay relate karena kita bisa melihat kita bakal melakukan hal yang sama dengan yang Jun lakukan. Jun ini nggak langsung bisa, dia ragu-ragu, dia salah ngetik, salah nebak password gitu. Nah, naskah benar-benar firing all cylinders. Stake terus dinaikkan. Diambil dari mepetnya waktu, terbatasnya bahasa, terbatasnya duit. Misteri pun semakin membesar karena si Jun bukannya dapat jawaban, tapi justru semakin
semakin dia mengungkap hal, semakin banyak pula pertanyaan yang baru yang menghadang dia gitu. Nah, hebatnya film ini tuh nggak pernah kehilangan pegangan. Tema dan perspektif karakter tetap dikobarkan. Kita akan melihat dalam pencariannya, Jun jadi berteman dengan beberapa orang yang actually penting untuk pembelajaran karakternya terhadap hubungan dengan orang tua. Nah, sebagai anak, kita seringkali merasa dipaksa menelan anggapan bahwa orang tua selalu benar, bahwa orang tua always knows the best. Sehingga meskipun kita tahu itu tidak benar, tapi toh kepercayaan bahwa orang tua bakal selalu ada, bakal selalu got our back, tetap terpatri di dalam diri. Nah, inilah yang dijadikan konflik oleh film. Ketika Jun mulai dihantui gagasan bahwa bisa jadi orang tuanya melakukan sesuatu yang bukan untuk dirinya, bukan demi dirinya. Dan bahwa sikap dirinya lah yang jadi penyebab ibunya pergi. Nah, ketika seorang anak dirundung oleh berbagai emosi yang bersumber dari mereka menyadari bahwa mereka tuh tidak cukup mengapresiasi orang tuanya, nah disinilah film bersinar ceritanya. Film seperti nge-tackle dua permasalahan sekaligus. Masalah anak dan ibu tadi, serta masalah yang lebih universal soal penggunaan internet. Seperti gimana dalam suatu kasus yang telah jadi viral, kita seringkali lupa akan masalah awal. Gimana biasanya publik malah menyorot perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Bahkan bisa sampai jadi pihak perempuan yang sebenarnya korbanlah yang lebih diantagoniskan akhirnya. Sama seperti ketika membahas anak dan orang tua, ketika membahas internet, film ini juga berimbang. Dia memperlihatkan bukan saja internet bisa berdampak buruk, tapi juga memperlihatkan bahwa internet jadi satu-satunya cara bagi Jun untuk menyelesaikan masalah. Semua itu kembali pada pemakai, bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Nah, mengawal gimmick yang secara natural membatasi, yang kalau salah-salah film ini malah jadi bakal kayak kita cuma baca WA aja sepanjang durasi. Film ini sebenarnya mampu membahas banyak hal dan mengantarkan karakterisasi, padahal gimmicknya membatasi kayak tadi. Ya kan? Belum jadi ada misterinya juga yang semakin menarik dan semakin membesar. Kita memang harus angkat topi buat pembuat film ini. Karena nggak gampang bercerita dengan desain seperti demikian. Sama para pemainnya juga. Supaya emosinya nyampe, mereka dituntut permainan ekspresi yang benar-benar harus maksimal. Dan itu mereka cuma kayak melihat kamera doang gitu. Nah, teknis dan desain produksinya inilah yang mengangkat film ini. Walaupun missing seperti Searching, memang sebenarnya tidak total hadir natural. Ya kan? Like percakapan atau hal penting di layar komputer itu kerap di zoom supaya kita bisa tahu kemana harus melihat. Alih-alih film membiarkan kita melihat sendiri apa yang terjadi. Nah, itu dan soal film seperti Struggling harus nampilin layar komputer sehingga beberapa adegan jadi kehilangan perspektifnya. Actually adalah kritikanku waktu nge-review film Searching tahun 2018 lalu. Film Missing, however, walau masih begitu juga, tapi seenggaknya kali ini layar komputer itu lebih dimasukkan ke dalam bangunan narasi dan misteri. Kita melihat banyak aplikasi dari layar. Dan sekarang, dari layar siapa semua itu dilihat, benar-benar jadi penentu dalam narasi ini. Kayak di awal, rekaman yang ternyata kita lihat itu, ya ternyata dari layar ibunya, bukan dari layar Jun. Ini menambah banyak untuk pemahaman dan karakterisasi mereka. Nah, dengan kata lain, dalam Missing, layar kali ini bukan untuk melihat apa yang terjadi saja, tapi juga soal siapa yang sebenarnya sedang melihat itu. Ini bikin film ini jadi intens, lebih suspense, lebih dapat, dan bahkan punya rewatch value yang lebih gede lagi. Nah, keterbatasan gimmick yang masih belum bisa sepenuhnya terhindari adalah soal timing, soal pace. Kaitannya dengan lingering emotion. Missing yang semua adegannya adalah tampilan dari desktop komputer atau layar gadget, tentu saja tidak bisa menampilkan momen-momen karakter di luar komputer mereka. Jadi, momen-momen ketika karakter matiin layar untuk menghayati perasaan emosional yang menggelayuti mereka, nah kita nggak dapat turut merasakan itu dengan maksimal gitu. Kita hanya on saat investigasi dan aksi-aksi memecahkan misteri, karena saat itulah mereka juga online. Jadi yang full kita rasakan di sini tuh justru momen-momen shocking, revealing demi revealing, yang bikin film jadi seru in the moment itu saja. Sementara di luarnya yang dirasakan karakter kita nggak benar-benar bisa dapat. Babak ketiga yang paling terasa film ini tuh membesar nyaris menjadi liar banget. Tidak banyak waktu bagi kita untuk meresapi apa sebenarnya, meresapi karakter yang tahu-tahu ada gitu. Tidak banyak waktu untuk kita second guessing the plot. Padahal ada 1-2 hal loh yang bagiku terasa agak aneh. Kayak misalnya kenapa cuma nama ibunya yang diubah oleh program pelindungan, kenapa nama Jun yang masih kecil tetap tidak diubah. Kan berbahaya sebenarnya. Nah, buatku di babak ketiga
film ini hampir jadi terasa kayak action thriller generik dan mulai sembrono penceritaannya. Tapi tak bisa dipungkiri, agak terselamatkan oleh babak setup yang memang telah membangun pondasi untuk kesana dengan nicely. Sehingga kalau mau melingkar, ya memang harus begitu ceritanya di akhir. Meskipun itu juga membuat film jadi lebih ke arah buat shocking value saja. Tapi overall aku lebih suka film kedua ini ketimbang yang pertama. Walaupun secara bobot kedua film ini sama kuat membahas masalah kerenggangan hubungan orang tua dan anak di era modern yang dibungkus dalam bingkis misteri dan gimmick teknologi. Keduanya sama-sama jago dalam membangun suspense, membuat hal menjadi besar dan terus membesar dengan cara bercerita atau pengungkapan yang menarik. Napas ceritanya juga mirip. Cuma yang bikin aku sedikit lebih suka pada film kedua ini adalah bahwa film kali ini tuh terasa lebih matang saja dalam menghandle gimmick layar komputernya. Sehingga di film ini perspektif karakter terasa lebih matang juga. Kita nggak hanya ikut melihat apa yang terjadi, tapi ada layer yang intens dari siapa yang sedang melihat. Duality pada judul pun jadi makin terasa nyata, yaitu kehilangan seseorang bisa jadi rindu, bisa juga sesuatu yang bermakna lebih mengerikan. Maka aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Missing. That's all we have for now. Apakah menurut kalian internet yang bisa digunakan oleh setiap orang untuk melacak hidup orang lain itu adalah hal yang mengerikan atau sebaliknya? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydoorship.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydoorship di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.